Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan ya. Saya bersyukur hari ini saya boleh melayani, setelah semalam juga boleh ikut Natalan. Ya, karena hari Senin terindikasi Covid. Ya, udah S2 nih ya, S2, udah lulus S2. Ya, jadi hari Senin saya datang ke kantor seperti biasa. Setiap Senin itu kita ada swab antigen. Dan terus saya dipanggil, wah kaget juga ya, jarang-jarang ini. Pak, ini ada bayangan garis katanya. Wah, jadi gimana ya, peraturan kita udah nggak boleh masuk kantor. Ya puji Tuhan saya bisa pulang gitu ya. Tapi kemudian saya pikir ya udahlah, daripada ragu-ragu ya udah PCR aja ya, dengan hati ya nggak mungkin lah positif ya, jauh. Tapi puji Tuhan juga hasilnya positif gitu ya. Hasilnya positif, puji Tuhan. Jadi akhirnya selama seminggu di rumah. Tapi kan saya bertanya sama Tuhan, kok positif Tuhan ya? Kan saya mau Natalan kemarin. Ya hari ini saya mau khotbah. Ya sudah, kalau Tuhan izinkan ya Tuhan tolong sembuhkanlah. Ya sudah lewat hari-hari, dan hari Jumat memang rencananya swab lagi, PCR ya. Saya ke Bogor, ke Bumame, PCR drive thru, udah nyantai aja karena saya yakin udah pasti ya masih negatif gitu maksudnya. Masih positif. Dan puji Tuhan setelah sore hasilnya sudah negatif. Ya, Tuhan itu luar biasa ya. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan ya, hasilnya sudah negatif. Cepat sekali ya. Jadi S2 itu nggak lama-lama saudara, makanya cepat-cepat S2 lah ya. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita masuk dalam Minggu Advent yang ketiga. Ya, Minggu Advent ketiga itu biasa di dalam liturgi, tahun liturgi disebut dengan Minggu Gaudete. Ya, bahasa Latinnya Gaudete itu berarti sukacita. Yang melambangkan harusnya ada sukacita bagi kita semua di dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Nah, jika minggu lalu khotbahnya, kalau saudara yang hadir ikut masih ingat temanya adalah pemurnian, pembenaran, dan penggenapan. Ya, di mana kita diingatkan bahwa di dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus itu kita harus mengalami yang namanya pemurnian, terutama atas paradigma kita, cara berpikir kita. Itu yang disampaikan Pendeta Horas minggu lalu ya. Sehingga perilaku kita bisa sepadan dengan kebenaran Allah. Dan itu menjadi bagian penting di dalam masa-masa penantian kita di dalam pertobatan. Sampai Tuhan Yesus menggenapi janjinya untuk datang kembali. Nah, pada Minggu Advent ketiga seperti tadi saudara lihat, kita menyalakan lilin yang berwarna merah muda atau merah jambu gitu ya. Dan makanya saya pakai yang merah-merah jambu gitulah ya. Karena cuma ini satu-satunya merah jambu gitu. Jadi sebetulnya itu menggambarkan apa? Satu sukacita ya, satu joy, happiness, rejoice. Nah, maksudnya untuk mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara bahwa Natal sebentar lagi akan tiba. Tapi yang terpenting bukan cuma itu. Ya, kan semalam juga kita sudah merayakan Natal ya. Pak Syam enggak hadir ya. Enggak apa-apa Pak Syam ya. Nanti tanggal 24 jangan enggak hadir. Ya. Nah, semalam kita sudah merayakan Natal. Tentunya semua penuh sukacita. Amin ya. Semua penuh sukacita, bahkan sukacitanya kebablasan sampai hari ini enggak kesini-sini lagi gitu ya, masih sukacita di sana. Ya, Bapak Ibu Saudara, tema khotbah minggu ini adalah love, peace, and the presence of the Lord. Ya, kasih, damai, dan kehadiran Allah. Tadi kita sudah membaca bagian Alkitab di Perjanjian Lama dari kitab Zefanya pasal yang ketiga. Tadi kita sudah baca di ayat 14 sampai ke 20. Nah, sekarang mari kita baca dari bagian Perjanjian Baru yang terambil dari Markus pasal 13. Kita akan baca dua tahapan. Yang pertama ayat 24 sampai yang ke-32 terlebih dahulu ya. Saya tidak menyiapkannya, jadi mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Markus pasal ketiga ayat 13 ayat ke-24 sampai yang ke-32.
Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, silakan menyimak. Kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja yang tahu. Demikian pembacaan firman Tuhan bagian kedua hari ini. Yang berbahagialah kita yang selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin mengadakan suatu survei bagi kita semua. Ya, satu survei buat kita semua. Nah, jika ada sebuah pernyataan, ada suatu pernyataan nih seperti yang Bapak Ibu Saudara lihat di layar ya. Ini pernyataan atau perkataan. Kira-kira saudara akan memperkatakannya seperti apa dan bagaimana? Mungkin sayap kanan? Mungkin Coba memperkatakan seperti ini. Gimana? Enggak apa-apa. Ini survei. Jadi nggak ada yang salah. Oh, jangan senggolan. Gimana? Bagaimana kita memperkatakan kalimat ini? Loh, Tuhan Yesus yang datang. Dia datang. Gitu ya. Yang sebelah kiri. Yuk ke sana yuk ketemu Tuhan Yesus gitu ya. Iya, bisa banyak cara bagaimana memperkatakan sesuai dengan kalimat ini. Mungkin yang di teman-teman yang muda-muda nih kelihatannya lebih bisa mengekspresikan. Ya udah kamu Unci dah, yang kayaknya lebih ekspresif tadi lihat dari sini. Cuma suaranya nggak kedengeran. Hah? Tuhan Yesus datang gitu ya. Oke. Ya, bisa bermacam-macam ekspresi orang membaca kalimat ini Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, kira-kira ya. Menurut saudara orang yang merespon seperti ini orang yang seperti apa tuh ya? Gini nih ya. Contoh ya, saya kasih contoh ya. Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang. Hah? Takut. Terus gemetar, ngumpet, belum siap. Jadi orang yang seperti itu belum siap, gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus datang, kok direspon, ditanggapi dengan takut, dengan gentar, dengan gemetar. Kira-kira orang yang berespon seperti itu orang yang sudah percaya atau belum percaya? Belum percaya. Tapi Pak, kalau orang yang belum percaya Tuhan Yesus paling begini, oh Tuhan Yesus datang, ya udah gitu. Ya kan? Ya karena dia nggak percaya buat apa Tuhan Yesus datang. Belum tentu juga dia kenal dan tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Ya, dia belum tentu tahu. Kira-kira yang seperti itu sudah kenal Tuhan Yesus belum? Pasti sudah tahu. Pasti sudah tahu. Sudah tahu, dan dia sudah tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang. Tetapi dia lagi-lagi seperti Bu Dewi bilang belum siap. Ya, makanya dia takut, dia gemetar karena dia belum siap.
Nah, oleh karena itulah kenapa kita diingatkan minggu lalu untuk masuk dalam proses pemurnian, purification. Supaya pada waktu Tuhan datang, kita siap. Kita tidak ada ketakutan, kita tidak ada kegentaran, tidak ada gemetar menghadapi kedatangan Tuhan Yesus. Justru harusnya bagaimana? Kalau nggak ada takut, nggak ada gentar, jadi harusnya gimana? Memperkatakan ini. Oh iya Pak Syam benar. Ya Pak Syam. Memang orang udah makin tua makin kayak anak-anak gitu ya. Tapi memang harusnya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, hore Tuhan Yesus datang, Dia datang, yes. Jangan karena pemain sepak bola andalan kita menang aja kita teriak-teriak gitu ya. Iya, Ago tuh kalau siapa kemarin menang, yes menang gol. Udah jingkrak-jingkrak, udah gak ada orang kiri kanan gitu ya. Penuh sukacita, penuh sorak-sorai. Dan harusnya seperti itulah kita menyambut kehadiran kedatangan Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Nah di dalam kitab Zefanya tadi yang kita baca ya, setelah masa penghukuman berlalu, maka Nabi Zefanya menyampaikan firman Tuhan yang berkata, bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi seperti itulah kita menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Amin saudara. Nah pertanyaannya sekarang, kira-kira Tuhan Yesus hadir gak di tengah-tengah kita hari ini? Hadir gak? Tuhan Yesus ada bersama kita gak? Ya, semalam kita waktu dalam ibadah sudah diingatkan Pak Gembala bahwa Yesus sudah hadir. Janji itu sudah digenapi. Ya, Yesus sudah hadir, ada bersama dengan kita. Nah oleh karena itu, karena Dia sudah hadir, mari kita sambut dengan sorak-sorai. Ya kalau tadi sorak-sorainya kayaknya kurang seru Bu Dewi ya. Jadi gimana kalau kita latihan sekarang? Ayo kita latihan gitu. Ya kita latihan, kita mau bersorak-sorai bersukacita. Amin. Wih kayaknya masih gemetaran ya. Kayaknya masih ada takut ini, gentar ini ya. Ya nggak apa-apa dah, ya yang ada aja. Oke, saya undang Bapak Ibu Saudara berdiri, kita mau bernyanyi bersorak-sorai. Ya anggaplah seakan-akan Tuhan betul-betul datang hari ini. Amin ya. Enggak amin juga ya. Iya ya, kan harusnya lebih cepat lebih baik gitu ya. Kita bersorak-sorai, anggaplah Tuhan hadir, jadi kita latihan. Supaya waktu Tuhan datang kita betul-betul bisa bersorak-sorai. Ya menyambut kehadiran Tuhan ya. Oke. Siap. Ya, kita ajak berjoget nih ya. Go. Seakan-akan kesebelasan sepak bola. Ikut. Oke. Ya. Mari kita bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Yeay. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Nyanyi semua.
percaya. Katakan bersama. Bersorak-sorai muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, galakkan maut, yeah, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, yeah. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Dan pengharapan. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bu Dewi dan keluarga Langu. Sukacita saudara? Amin ya, sukacita. Meskipun mungkin masih ngeri-ngeri sedap gitu ya. Ya, tapi saya percaya kita semua penuh sukacita. Ya. Dan sukacita itu Bapak Ibu Saudara muncul bukan karena satu tanggapan alami atau yang dibuat-buat. Tetapi kita harus memahami bahwa sukacita itu bersifat kodrati. Ya, bersifat adi kodrati sebagai akibat dari suatu kesadaran, suatu pemahaman, suatu pengertian bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Ya, ini yang harusnya membuat sukacita kita itu betul-betul secara alamiah muncul karena kita tahu, kita paham itu. Nah, kita perhatikan bahwa sukacita kita itu dialami. Kenapa? Karena yang pertama, kalau di dalam kitab Zefanya 3 tadi ayat ke-15 dikatakan bahwa kita sudah ditebus, sudah diampuni. Kita tidak akan dihukum lagi karena dosa-dosa kita. Ya, itulah alasan kenapa kita bersukacita. Bu Jun boleh klik ya. Karena kita telah diampuni, kita telah tidak akan dihukum lagi karena dosa-dosa kita. Ya, kitab Zefanya itu merupakan pesan saudara tentang penghakiman yang terakhir. Nabi Zefanya dengan jelas menguraikan di dalam seluruh pasal 1, 2, dan 3 sebanyak 53 ayat untuk menggambarkan murka Allah yang jatuh kepada bangsa Yehuda, bangsa Filistin, orang Moab, Amon, dan Ethiopia juga bangsa Asyur. Ya, kita perhatikan ya, dosa dan kehancuran yang akan datang terhadap Yerusalem yang disampaikan oleh Nabi Zefanya pada waktu itu. Nah, tapi selain itu ada juga kabar baik ya bagi orang-orang atau bangsa Israel yang mau berpaling kepada Allah. Itu sebabnya sisa-sisa bangsa Israel akan dikumpulkan dan dipulihkan dan akan ada sukacita yang besar. Nah, kitab Zefanya bukan cuma menceritakan situasi atau kondisi pada saat itu, namun juga dikatakan bersifat apokaliptik atau situasi akhir zaman. Ya. Jadi di mana pada hari itu, pada hari Tuhan akan menjadi hari penghakiman Tuhan.
Jadi sebelum menjelang kedatangan Tuhan, tentu akan ada hari penghakiman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, Sefanya dengan jelas menggambarkan, nanti Bapak Ibu Saudara baca di pasal yang pertama ayat 14 sampai 15b. Kalau nggak salah saya tulis. Ya. Kita baca ya, sama-sama ya. 2, 3 mulai. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan gelap. Ya. Nah, dari kedua ayat itu kita bisa menggambarkan betapa ngerinya penghukuman hari Tuhan itu pada waktu itu. Namun kabar baik, ya, Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu. Ya, nubuat dari Nabi Sefanya. Berarti Tuhan mengampuni dan tidak akan menghukum lagi karena Tuhan sudah hadir ke dunia di dalam rupa Tuhan Yesus bagi kita zaman masa kini. Maka bagi kita yang sudah bertobat dan kita tetap hidup di dalam pertobatan, kita harus mengimani bahwa kita telah diampuni dan tidak akan dihukum karena dosa-dosa kita. Ya, enggak ada yang amin. Amin. Ya, kita sudah diampuni dan tidak akan dihukum karena dosa-dosa kita. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib sudah cukup untuk membayar semua dosa-dosa saudara dan saya. Ya, haleluya. Ya, itu sebabnya kita harus menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Ya, Tuhan Yesus dia datang penuh sukacita karena kita tidak akan dihukum karena dosa kita sudah diampuni. Ya, itu alasan yang pertama Bapak Ibu Saudara. Ya, alasan yang kedua, Bu Jun boleh tolong klik. Yang kedua adalah musuh kita itu sudah dikalahkan. Yaitu kita dibebaskan dari perbudakan kepada iblis dan dosa. Tuhan membebaskan bangsa Israel dari musuh-musuh mereka pada waktu itu. Dan sebenarnya juga penggambaran buat kita, bahwa kita sudah dibebaskan dari musuh kita. Kita dibebaskan dari kuasa maut, kita dibebaskan dari kuasa dosa, kita dibebaskan dari kuasa iblis. Sehingga kita bisa menjadi orang yang merdeka. Tuhan Yesus sendiri berkata, jadi apabila apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, kita memang masih bisa berbuat dosa, betul ya Bapak Ibu ya, karena kita masih tinggal di dalam daging. Namun janganlah kita terus-menerus hidup di dalam dosa. Karena Tuhan Yesus juga berkata, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Itu sebabnya kita harus terus-menerus diperbaharui. Dan kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memperbarui kita di dalam kasih-Nya. Ya, sehingga kita yang tinggal masih di dalam daging ini harus terus berjuang melawan musuh kedagingan kita yang masih bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa. Sampai suatu hari Tuhan datang, maka kita akan diberikan tubuh kemuliaan. Kita betul-betul dibebaskan dari tubuh kedagingan kita ini. Sehingga kita tidak akan pernah lagi jatuh ke dalam dosa. Karena kita sudah memiliki tubuh kemuliaan. Nah, ini alasannya kenapa kita menyambut Tuhan Yesus datang. Supaya kita diberikan tubuh kemuliaan. Sehingga kita terbebas dari keinginan-keinginan daging kita ini. Yang membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa. Ya, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang. Haleluya. Berarti kita akan memperoleh tubuh kemuliaan. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, next pujian ya. Allah beserta kita. Memberi kita persekutuan kasih karunia dan pertolongannya sepanjang hidup kita. Di ayat Sefanya tadi kita mungkin masih ingat, Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Kemudian disambung di ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Nah, ini merupakan implikasi dari janji Tuhan. Bukan cuma kepada Israel ya,
tapi juga atas kehidupan kita di masa sekarang ini. Itu sebabnya kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan semasa masih menantikan kedatangan Tuhan, kita mengimani bahwa Tuhan sebenarnya sudah hadir di dalam kehidupan kita. Sudah menyertai sepanjang kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, di dalam teks yang kita baca tadi ada 2 kali Zefanya itu menegaskan kehadiran Allah bersama umat. Menegaskan bahwa Allah sedang dan akan terus ada di tengah-tengah mereka. Sehingga terjadi persekutuan, ada kasih karunia Allah yang melimpah dan ada pertolongan yang senantiasa. Nah, demikian juga kita mengimani bahwa Tuhan sudah hadir di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Sehingga kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan yang melimpah. Sehingga kita terus ada pertolongan di dalam kehidupan kita. Ya, itu sebabnya kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhanlah sebagai juru selamat penolong kita, bukan nanti, bukan kemarin, tetapi setiap hari di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan kehadiran Tuhan itu saudara di dalam kehidupan kita sebetulnya untuk mengerjakan 2 hal. Ya, mengerjakan 2 hal saya catat. Yang pertama adalah melindungi kita, memberikan perlindungan. Ya. Yang kedua adalah dia bersuka cita. Nah, ini luar biasanya. Ya, Tuhan bersuka cita atas kita dengan sorak-sorai dikatakan Nabi Zefanya. Jadi dia ketika kita bersuka cita, Tuhan juga ikut bersuka cita. Sehingga orang-orang hidup tanpa lagi takut, tidak ada rasa takut, percaya bahwa Tuhan telah menyelamatkan mereka, percaya bahwa Tuhan sudah menebus dosa-dosa mereka. Ya, tidak akan ada lagi bencana, tidak ada lagi penghukuman pada hari Tuhan. Ya, tidak ada lagi serangan-serangan musuh karena Tuhan yang memberikan perlindungan. Tapi kehadiran Tuhan bukan sekedar menghilangkan semua ancaman-ancaman itu saudara. Sekali lagi, Tuhan hadir bersama kita untuk bersuka cita. Ya, untuk bersuka cita. Tuhan membebaskan kita. Tuhan menguatkan orang-orang dengan hadir di antara kita. Sehingga tangan kita tidak menjadi lemah. Ya, tidak menjadi lemah. John Calvin pernah menafsirkan kata-kata Nabi Zefanya tadi itu saudara dengan mengatakan bahwa kehadiran Tuhan itu adalah seperti apa yang kita juga mungkin tahu lewat pengalaman-pengalaman hidup kita, bahwa ketika rasa takut menguasai kita, ketika rasa khawatir menghantui kita, ya, dan kita seolah-olah tidak berdaya, sehingga kita tidak dapat mengangkat 1 jari pun karena begitu lemahnya untuk melakukan apapun. Tetapi ketika kita menyadari akan kehadiran Tuhan, kita sungguh-sungguh menyadari kehadiran Tuhan, maka akan ada kekuatan di dalam tubuh kita. Ya, sehingga kita merasakan ada kedamaian yang muncul di dalam diri kita. Karena kasih Allah melingkupi hati dan pikiran kita. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu Saudara kita merasakan kehadiran Tuhan. Ya, yang membebaskan kita dari rasa takut dan malu. Yang akan menguatkan kita untuk terus bekerja, melayani Tuhan, untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. So, kita adalah umat Tuhan. Amin. Oleh karena itu Tuhan hadir di tengah-tengah kita sekali lagi. Tuhan senantiasa memperbarui kita, Tuhan senantiasa bersekutu dengan kita, terjadi persekutuan, kasih karunia-Nya melimpah atas kehidupan kita, dan selalu ada pertolongannya senantiasa. Sehingga kita tidak perlu takut di dalam hari-hari kehidupan kita, di dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus. Terlebih lagi, kita tidak boleh takut dan gentar ketika Tuhan datang ke dunia. Amin. Aminnya nggak seru nih. Amin. Kayaknya masih ragu-ragu ya. Masih ada gemeter-gemeter ya. Ya. Iya saudara, kita harus sungguh-sungguh beriman. Ya. Karena itu sesuatu yang bukan mungkin terjadi, tapi pasti terjadi. Pasti terjadi. Ya. Cuma kita nggak tahu kapan waktunya. Ya. Yang keempat, next. Kita bersuka cita. Karena apa? Karena kita adalah sasaran kasih dan perkenanan Allah yang besar. Ya. Dalam Zefanya 3 pasal ayat ke-17 ya.
Dikatakan bahwa sukacita itu akan mencapai puncaknya pada hari Tuhan bila Allah menyatakan sepenuhnya kemuliaannya dan kebesarannya di muka bumi ini. Dikatakan pada waktu itu orang akan melihat anak-anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan kita semua orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Jadi artinya ketika Tuhan datang, kita semua akan dikumpulkan di dalam kasih-Nya. Ya, kita akan dikumpulkan karena kita menjadi objek dari kasih-Nya Tuhan. Ya, karena Tuhan ingin bersama dengan kita. Itu sebabnya dikatakan kita kemudian akan tinggal di dalam kasih-Nya di rumah Bapa yang kekal seperti tertulis di dalam bacaan Sefanya tadi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Haleluya. Jadi kita ini adalah objek kasih Allah, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu sebabnya ketika Tuhan datang kita harus bersuka cita. Karena kita akan dikumpulkan, dikatakan pulang ke rumah Bapa. Dan kita akan tinggal bersama Dia di dalam kedamaian, penuh kasih Allah ya untuk selama-lamanya. Ini adalah pengharapan kita semua. Nah, memang rasanya kita ingin mengalami sukacita itu kayaknya gak sabaran gitu ya. Saya nggak tahu saudara, kalau saya sih nggak sabaran. Ya, saya pengen segera ya menunjukkan sukacita ketika Tuhan datang. Semoga saudara juga begitu ya. Atau malah sembunyi, enggak kan ya. Ya, mestinya penuh sukacita. Jadi kalau udah mau sukacita tuh nggak sabar ya. Sama seperti waktu menantikan hari-hari perayaan Natal, apalagi ibu ketua ya. Wah, nggak sabaran, pengen cepat selesai gitu ya, pengen selesai tuntas. Ya. Tapi belum selesai Bu, masih ada 24, 25, ya. Dan masih ada tahun-tahun depan. Iya. Bagi yang mau liburan, saya tahu juga ada yang mau liburan, udah nggak sabar nih, pengen cepet-cepet pergi liburan ya, ya gitu, pasti. Nah, kadang-kadang ada sesuatu hal yang membuat kita penuh sukacita itu kita suka nggak sabaran saudara. Ya. Tapi kita perlu mempertahankan kesabaran itu. Kenapa? Karena kalau enggak lama-lama kelamaan juga sukacitanya makin hilang jadinya gitu ya. Bahkan jadi lupa. Ya. Nah demikian juga kita diingatkan di masa-masa Advent ini bahwa kita masih di dalam masa penantian kedatangan Tuhan Yesus. Dan kita harus terus menjaga sukacita itu. Sambil Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita perlu berhati-hati dan berjaga-jaga. Ya, berhati-hati, berjaga-jaga. Kita nggak pernah tahu kapan waktunya tiba. Ya, Tuhan Yesus cuma memerintahkan kita, perhatikanlah pohon ara. Ketika daun-daunnya sudah melembut, maka kita tahu musim panas akan tiba. Ya, kalau tanda-tanda sudah terjadi, kita tahu hari Tuhan sudah semakin mendekat. Ya, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat di surga juga tidak tahu, anak pun tidak tahu, cuma Bapa saja yang tahu. Kita diminta sekali lagi mengamati tanda-tanda dan tentu Bapak Ibu Saudara sudah mengetahui tanda-tandanya. Ya, kita melihat situasi yang terjadi makin sering ya, mulai dari gempa Cianjur. Ya, betul ya. Habis itu gempa ya tidak mengikuti berita nih Bapak. Ya, habis gempa Cianjur, terjadi gempa Garut. Ya, habis Garut ada meletus Gunung Semeru. Terakhir gempa di Jember. Jember baru kemarin di Sukabumi. Mungkin besok Jakarta. Oh, jangan adu. Loh itu kan kita nggak pernah tahu ya. Kita tidak pernah tahu terjadi. Kapan waktunya kita nggak pernah tahu. Dan bahkan kemarin yang Sukabumi, anak-anak sekolah di Bogoraya dikeluarkan, dikumpulkan di luar maksudnya ya. Saya di rumah yang lagi isoman nggak tahu, ya nggak tahu tuh, nggak berasa apa-apa malah. Teman-teman di Jakarta heboh karena gedung-gedung goyang, ya gedung-gedung goyang. Kita nggak pernah tahu saudara. Demikian juga kedatangan Tuhan, kita nggak pernah tahu dan bisa terjadi tiba-tiba. Ya.
Cuma sekali lagi Tuhan Yesus berpesan berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Ya, so mari kita baca bagian kedua dari Markus pasal 13. Kita akan baca bagian kedua ayat 33 sampai ayat ke-37. Markus 13 ayat 33 sampai 37. Demikian firman Tuhan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti orang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan juga kepada semua orang, berjaga-jagalah. Nah, dari perikop ini Yesus seolah-olah ingin berkata kepada kita hari ini, waspadalah terhadap segala sesuatu yang akan membuatmu tidak layak untuk menyongsong kedatangan Tuhanmu. Dan yang hal-hal yang akan mengacaukan tindakan-tindakanmu, rohmu, bahkan imanmu. Berjaga-jagalah akan kedatangannya, supaya hal itu tidak mengejutkan kamu kapanpun terjadinya. Dan berdoalah untuk anugerah yang bisa membuat kamu layak. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Kamu perlu menyiapkan diri setiap hari ya, untuk hari kedatangan Tuhanmu yang akan datang pada hari apa saja, jam kapan saja, setiap saat. Ya, Tuhan Yesus secara khusus Bapak Ibu Saudara ya berpesan kepada kita untuk waspada, berhati-hati dan berjaga-jaga. Tuhan Yesus sendiri menggambarkan satu hal yang penting, ya ini menurut saya sangat penting di ayat yang ke-33 sampai ke-37. Dia menggambarkan suatu perumpamaan tentang seorang tuan yang anggaplah sedang pergi jauh meninggalkan rumahnya, kemudian dipercayakan kepada pekerja-pekerjanya untuk menjaga, melakukan tugas-tugasnya, bahkan menjaga pintu gerbang supaya jangan sembarangan orang masuk, ya. Dan saya mau menggambarkan ini seperti Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita. Kita ini adalah hamba-hambanya. Dan sekarang dia sedang pergi. Dan kepada kita diberikan tugas dan tanggung jawab kewajiban kita. Ada yang diberikan tanggung jawab untuk memimpin pujian. Main gitar, main piano, main drum. Ya, ada yang diberikan tanggung jawab untuk melayani di gereja, menjaga pintu masuk gereja kalau hari Minggu jadi aser maksudnya. Ya, ada yang ditugaskan beresin kursi, bersih-bersih seperti kemarin. Ya, semua kita punya tugas tanggung jawab Bapak Ibu Saudara. Ya. Pernahkah kita menyadari bahwa itu adalah kewajiban yang Tuhan berikan sementara dia sedang pergi ke rumah Bapa untuk menyiapkan tempat bagi kita. Yang menjadi concern adalah jangan sampai ketika Tuhan itu datang, Tuhan Yesus datang, kita didapati sedang tidur. Tidak melakukan tugas tanggung jawab. Ya, itu sebabnya kita perlu menyadari bahwa kita ini setelah ditebus, diselamatkan, ada tugas, ada kewajiban, ada pekerjaan. Dan yang paling utama, gak bosan-bosan saya ngomong, bahwa tugas tanggung jawab kita adalah memberitakan kabar baik. Memberitakan kabar baik. Ya, di masa-masa menjelang Advent ini banyak orang mungkin sedang menggebu-gebu menunggu ibadah malam Natal dan gereja selalu lebih penuh dari biasanya. Betul ya? Itu artinya orang hanya ingat Tuhan kalau hari Natal. Ya, kalau hari Natal, ya paling-paling nanti menjelang Paskah baru ingat-ingat lagi. Ya, semoga ketika dia sedang lupa Tuhan dan Tuhan datang. Ya berarti dia tidak berjaga-jaga. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang selalu waspada dan berjaga-jaga. Amin. Ya, kita harus selalu berjaga-jaga dan mengharapkan kedatangannya Tuhan. Itu makanya dikatakan Maranatha, Tuhan datanglah segera. Maranatha itu harapan kita, Tuhan datanglah segera.
Dan jangan sampai ketika Tuhan datang kita malah gemetar dan sembunyi. Tapi itulah pengharapan kita. Ya, Tuhan akan datang dan Dia akan datang seperti seorang tuan rumah. Melihat kita. Jangan sampai ketika Dia datang kita tidak melakukan tugas tanggung jawab kita. Ya. Bahkan kita sedang tertidur, berarti kita tidak siap. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh akan terjadi secara tiba-tiba. Ya, kedatangan Tuhan Yesus itu akan mendatangkan keterkejutan dan juga sekaligus ketakutan yang besar bagi mereka yang lengah, yang terlelap, yang lagi tidur nyenyak, yang tidak berjaga-jaga. Karena Tuhan sendiri sudah datang. Dia sudah katakan Dia akan datang seperti pencuri di malam hari. Nah, oleh karena itu merupakan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan ya, untuk selalu berjaga-jaga, selalu terjaga dan berusaha untuk tetap terjaga. Amin. Ya, ini menjadi pesan di dalam minggu Advent yang sedang kita peringati saat ini. Jadi marilah di masa-masa Advent sekarang ini kita selalu berhati-hati dan sekali lagi berjaga-jaga sementara menantikan kembalinya Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Persiapan-persiapan kita lakukan bukan hanya menjelang Natal, malam Natal, mau liburan dan seterusnya, tapi yang lebih penting mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Jangan kita hanya siap mengatakan Tuhan belum datang, belum waktunya. Kalau bisa Tuhan jangan datang dulu gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah kita siap gak ketika Tuhan datang? Ya. Dan apakah ketika Tuhan datang kita betul-betul penuh sukacita dan bersorak-sorai. Tuhan Yesus, Dia datang, haleluya. Penuh sukacita kita menyambut kedatangannya. Dan oleh karena itu kita harus tetap tinggal di dalam kasih, damai dengan Allah. Dan kita terus mengimani bahwa Allah hadir di dalam setiap aspek kehidupan kita, di setiap menit yang kita lewati, di hari-hari yang akan datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan bahwa kami harus selalu berhati-hati. Kami harus berjaga-jaga senantiasa karena kami tahu seperti Tuhan sudah katakan bahwa Engkau akan datang seperti pencuri di malam hari. Engkau akan datang dengan tiba-tiba mengejutkan banyak orang dan bahkan membuat banyak ketakutan bagi banyak orang. Tapi kami mau siap untuk menyambut kehadiran Tuhan. Kami mau menyambut Tuhan dengan penuh sorak-sorai, penuh sukacita. Karena kami tahu kami ada di dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau telah mengampuni kami. Kami tahu bahwa Engkau membebaskan kami dari hukuman-hukuman. Kami tahu bahwa Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, menolong kami, menjauhkan kami dari segala pencobaan dan mara bahaya. Sehingga kami boleh tetap hidup di dalam pemurnian, proses pemurnian sampai Engkau datang untuk yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang sederhana, biar kiranya firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.